Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Dalam video kali ini, saya ingin mengupas sejarah dan cikal bakal berdirinya dua pabrikan motor terbesar di Eropa yang saat ini mampu berprestasi di ajang balap MotoGP. KTM berawal dari bengkel mobil perang hingga memiliki semboyan Ready to Race. KTM berdiri pada tahun 1934 dengan Johannes Trunkenpolz atau Hans Trunkenpolz sebagai aktor utama pendiri pabrikan asal Mattighofen, Austria. Pabrikan yang sekarang terkenal dengan produk motor agresifnya tersebut ternyata dulunya hanya sebuah bengkel mobil milik Johann Trunkenpolz di Mattighofen, Austria. Dan kala itu, bengkel Hans Trunkenpolz menjadi spesialis servis kendaraan perang yang memang pada saat itu sedang berlangsung Perang Dunia Kedua. Namun setelah perang selesai dan kebutuhan servis kendaraan perang berkurang, pendiri bengkel tersebut, yaitu Hans Trunkenpolz, memiliki terobosan untuk menciptakan motor buatan sendiri. Terlahirlah motor pertama yang diberi nama R100 yang dibuat pada tahun 1951. Namun motor dengan mesin Rotax buatan Witzel dan Sachs tersebut baru diluncurkan pada tahun 1953. Pada saat itu, R100 terlahir masih belum memakai mesinnya sendiri. Dan setelah berjalan 20 tahun, bengkel kendaraan perang yang kini akrab dengan nama KTM tersebut mulai memakai mesinnya sendiri. Di balik peluncuran R100 pada waktu itu, ada pengusaha yang bernama Ernst Kronreif yang menjadi salah satu pemilik saham terbesar di KTM. Dan dari sini, awal mula registrasi nama KTM yang resmi dikenal hingga sekarang tercipta, yaitu Kronreif Trunkenpolz Mattighofen dalam bahasa Jerman. Kronreif adalah pemilik saham utama KTM, Trunkenpolz adalah pendiri KTM, dan Mattighofen adalah kota di mana pabrik KTM mulai didirikan. Sebelumnya, singkatan KTM lebih dikenal dengan Kraftfahrzeug Trunkenpolz Mattighofen, yang berarti kendaraan buatan Trunkenpolz Mattighofen. Namun setelah motor pertama, yaitu R100 diluncurkan, nama resmi KTM dengan singkatan dari Kronreif Trunkenpolz Mattighofen akhirnya dipatenkan dan diakui hingga sekarang. Saat ini, KTM memiliki banyak divisi, serta menaungi merek-merek terkenal, di antaranya suspensi dengan merek biasa kita kenal WP, dan produsen motor off-road Husqvarna dan Husaberg. Selain itu, KTM juga menjalin kerjasama dengan Bajaj, yang memiliki saham 47,97% di KTM dalam produksi mereka, yaitu motor seri Juke dan RC, dengan kapasitas mesin dari 125 cc hingga 390 cc. Kemudian pada tahun 2008, KTM juga memproduksi mobil sport yang diberi nama X-Bow dengan karakter ya 11-12 lah, dengan identiknya produk KTM, yaitu agresif kawan. Betapa bangganya Johann Trunkenpolz sebagai perintis KTM yang mengawali perjalanan dari sebuah bengkel dan kini berdiri sebagai pabrikan Eropa yang diperhitungkan di pasar otomotif dunia dengan semboyan Ready to Race. Belum lagi kiprah KTM yang semakin solid di ajang balap motor terakbar di dunia, yaitu MotoGP. Keren ya kawan perjuangannya. Ducati berawal dari radio hingga menjadi gudangnya motor-motor dengan top speed Etienne. Ducati pertama kali berdiri pada tahun 1926 di Bologna, Italia. Dan uniknya, Ducati dulunya adalah sebuah pabrik yang berfokus pada komponen elektronik, yakni radio, dan selain itu, Ducati juga membuat vakum kondensor. Ducati didirikan oleh 3 bersaudara, yaitu Adriano, Bruno, dan Marcello Ducati, serta bersama sang ayah yaitu Antonio.
Perusahaan yang didirikan 3 bersaudara tersebut awalnya bernama Società Scientifica Radio Brevetti Ducati. Agak panjang sih namanya, tapi memang seperti itu kawan. Sayangnya, kesuksesan Ducati dalam bidang radio di era 1930-an harus terhenti ketika memasuki era Perang Dunia Kedua. Ducati terpaksa menghentikan semua produksinya karena Jerman telah menduduki wilayah tersebut. Dan kondisi semakin memprihatinkan ketika Oktober 1944 pabrik Ducati hancur terkena bom. Hancurnya pabrik Ducati tidak membuat ketiga anak Antonio tersebut menyerah. 3 bersaudara tersebut mulai memutar otak untuk kembali membangun perusahaan. Ketika Perang Dunia Kedua selesai, Ducati kembali mengawali bisnis dan memutar haluan dengan meninggalkan komponen radio, karena pada waktu itu Italia dianggap lebih butuh kendaraan sederhana dan terjangkau pasca Perang Dunia Kedua usai. Dari situlah Ducati mulai melihat ada peluang lebih besar di bidang otomotif dan transportasi. Hingga pada tahun 1945, sepeda bermesin dengan nama Ciucciolo 50 atau 50cc terlahir dengan inovasi yang dirancang oleh Aldo Farinelli selama perang. Tetapi perusahaan tempat Farinelli bekerja, yaitu Ciata, tidak dapat menaungi permintaan sepeda pada waktu itu, sehingga Ducati masuk sebagai produsen Ciucciolo yang terbukti sukses setelah diluncurkan pada tahun 1946. Kemudian, pada tahun 1949, Ducati mampu memproduksi sepeda motor lengkap pertamanya, yang diberi nama Ducati 60. Keberhasilan ini mengukuhkan Ducati sebagai produsen sepeda motor dan disebut Ducati Meccanica SpA. Sayangnya, 3 bersaudara pendiri Ducati itu hanya mampu memiliki perusahaan sampai tahun 1948 karena kesulitan yang memaksa mereka menyerahkan perusahaan kepada pemerintah Italia. Kemudian di tahun 1952, Ducati memperkenalkan produk baru di Milan awal tahun, yaitu siklus 65 TS dan Cruiser, motor skuter 4 langkah. Namun Cruiser dirasa tidak begitu sukses di pasaran, dan produksinya hanya berjalan selama 2 tahun. Pada tahun 1960, menjadi sejarah bagi Ducati ketika mampu memproduksi motor 250cc pertamanya, yang bernama Ducati Max 1. Dibekali mesin 1 silinder, Ducati Max mampu melesat di kecepatan puncak 160 km per jam. Kemudian di tahun 1970-an, Ducati mulai memproduksi sepeda motor dengan mesin V-twin berkapasitas besar dengan sudut 90 derajat. Dan pada tahun 1973, Ducati mulai memperkenalkan desain katup Desmodromic atau Desmo Quattro, yang juga menjadi senjata mereka yang tertanam dalam mesin Desmo Sedisi di ajang balap MotoGP. Sejak Ducati diserahkan kepada pemerintah Italia, perusahaan Ducati beberapa kali berpindah tangan, dan saat ini pemilik perusahaan Ducati adalah grup Volkswagen dengan induk perusahaan Lamborghini dan divisi Ducati Corse yang dipimpin oleh Claudio Domenicali. Kesimpulannya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil, itu benar kawan. Bayangkan, jatuh bangunnya 2 pabrikan besar asal Eropa tersebut, mulai dari merintis, dibombardir ketika Perang Dunia Kedua, dan bangkit kembali dengan lebih kuat dengan produk mereka yang mendunia saat ini. Bahkan, Ducati dan KTM pada tahun 2023 ini juga mendominasi persaingan di MotoGP dengan paket teknologi dan para pembalap bertalenta yang mereka miliki sekarang. Semoga informasi yang bisa saya sajikan ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan bahwa keindahan dan kedamaian dunia mampu tercipta dari sebuah kepedulian dengan alam dan sesama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao.